Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan kantor yang kami hormati dan juga Bapak Ibu semuanya, pegawai di kantor pajak Yogyakarta. Mari kita awali forum kita dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-ayah. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa senantiasa mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian. Wabil khusus nikmat iman dan Islam yang masih kita nikmati sampai pada saat ini. Karena nikmat iman dan Islam itu pernah diireni, ini perso basa Jawi ya Bapak Ibu ya. Pernah diireni sama seorang Yahudi penjual minyak di era ulama Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani waktu itu sebagai seorang hakim agung. Kemudian ada seorang penjual minyak yang dia agamanya Yahudi. Yahudi ini cukup terpelajar karena tahu sebuah hadis, dunia itu ibaratnya penjara bagi seorang mukmin gitu. Dan ibaratnya surga bagi orang kafir. Nah, tapi kondisi realitas pada saat itu Ibnu Hajar yang memang seorang pejabat begitu, itu seperti ya tidak seperti di penjara gitu, padahal dia mukmin gitu. Dia fasilitas hidupnya terjamin, makannya terjamin, kedudukannya tinggi, kendaraannya bagus dan sebagainya dan sebagainya. Sementara Yahudi ini dia yang kafir begitu, itu hidupnya menderita, hartanya sedikit, nggak punya kendaraan, jualan juga susah begitu. Nah dia protes, kenapa hadisnya kok begitu? Sementara realitas yang kita hadapi, yang kita lihat pada diri Anda dan diri saya seperti ini, kurang lebih begitu dialognya. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani kemudian memberikan jawaban senikmat-nikmat kenikmatan
yang dialami, yang dinikmati oleh seorang muslim di dunia ini karena dia itu muslim, seenak-enaknya itu ibaratnya seperti masih di penjara gitu. Karena ketika dia nanti wafat kemudian masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'alanya, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, itu akan menerima kenikmatan yang lebih dahsyat lagi. Ya, sudah sering kita dengar mala ainun ro'at gitu. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan seterusnya seperti itu. Dan sebaliknya, semenderita-menderitanya orang kafir begitu, itu ibaratnya sudah seperti di surga. Karena kalau dia nanti wafat masuk ke neraka, itu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dan lebih menderita dibandingkan dengan penderitaannya di dunia ini, walaupun di dunia ini sebagai orang kafir dia sudah menderita begitu. Maka sekali lagi, kenikmatan iman dan Islam yang masih kita rasakan sampai saat ini, marilah sama-sama kita syukuri. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian hadir di sini juga bagian dari implementasi mensyukuri kenikmatan itu ya, mensyukuri kenikmatan iman dan Islam itu. Maka kemudian kita terus menambah wawasan kita terkait dengan ilmu-ilmu keislaman begitu. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa sowan kepada Bapak Ibu semuanya, walaupun belum tentu saya juga yang paling baik ya, saya juga masih belajar juga begitu. Sedikit perkenalan, nama saya sudah disampaikan ya. Di flyer atau di pengumuman sudah disampaikan namanya seperti itu, tapi ampun kalian tuh tidak pakai Laksamana ya. Ya, tidak pakai Laksamana Soekardi, cukup Soekardi saja. Ya begitu. Kemudian saya sudah berkeluarga, anak saya 4, anak pertama sudah alhamdulillah sudah SMA kelas 2, anak kedua SMA kelas 1, anak ketiga SMP kelas 1, anak keempat SD kelas 3 begitu, alhamdulillah. Sehari-hari di konsorsium Yayasan Mulia yang membawahi TKIT Mu'ad bin Jabal, SDIT Luqman Al-Hakim, SMPIT Abu Bakar, Universitas Islam Mulia. Sekalian ini promosi ya. Baik, yang kedua Bapak Ibu, tidak lupa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan sore hari ini sekedar sharing dari kami ya terkait dengan khusyuk sholat begitu ya. Saya bikin contekan tapi ternyata sampai di sini kecil sekali. Ya. Tadi di mukadimah sudah saya sampaikan Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un begitu. Nah, kata secara definisi khusyuk itu berarti tunduk ya, secara definisi khusyuk. Khosya'a itu berarti tunduk ya. Khusyu'an rendah dan takut. Kemudian bisa juga diartikan mengarahkan pandangannya ke tanah dan menundukkannya serta merendahkan suaranya. Nah, ada juga yang mengartikan bahwa khusyuk artinya menunjukkan ketenangan. Ya. Ada juga yang mengartikan diam, ketenangan, kerendahan diri yang membawa kepada rasa takut kepada Allah dan perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kosakata tunduk, kemudian merendahkan diri ya. Jadi ketika kita sholat kan biar mencapai khusyuk, pandangan kita tundukkan ke tempat sujud begitu. Kemudian ada merendahkan diri ya. Kemudian ada tenang baik secara lahiriah maupun batiniah. Kemudian ada penuh penyerahan diri dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara definisinya Bapak Ibu. Nah,
Dalam tafsir Al-Wajiz, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu menafsirkan ayat ke-45 sebagai berikut. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, saling tolong menolonglah kalian dengan bersabar dalam ketaatan dan menahan hawa nafsu syahwat dan melakukan sholat pada waktunya dengan khusyuk. Karena dalam keduanya ada sesuatu yang dapat mengendalikan diri kalian, ya. Ada sesuatu yang dapat mengendalikan diri kalian, menahan ketidaknyamanan kalian. Ya, ada poin mengendalikan diri kalian, kita sudah sangat akrab sebuah ayat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian ada poin menahan ketidaknyamanan kalian, ya. Menahan ketidaknyamanan kalian ketika kita seharian beraktivitas begitu sangat padat. Nah, ada suasana kurang nyaman kadang, ya. Dengan berbagai macam hiruk pikuk pekerjaan yang kita hadapi, kemudian kita sholat, insya Allah kita mendapatkan kenyamanan kalau sholat kita khusyuk. Menghentikan kalian untuk berbuat buruk, mendorong melakukan kebaikan, ya. Jadi seperti ayat tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu amat sangat berat kecuali bagi mereka yang menundukkan diri untuk mengagungkan Allah dan takut dengan siksanya. Nah, itu tafsir yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di ayat yang ke-45. Kemudian ayat yang ke-46 ditafsirkan oleh beliau, orang-orang yang yakin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, lalu Allah membalas mereka dengan pahala dan menambahkan kepada mereka karunia-Nya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah sesuai dengan perhitungan amal dan pahala mereka. Jadi ada keyakinan. Nah, gitu. Nanti ayat ke-46 ini juga merupakan bagian dari kiat untuk khusyuk. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kata kuncinya di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusyuk ini urusan hati, Bapak Ibu. Khusyuk ini urusan hati. Tetapi kalau kita searching, membaca beberapa artikel, ternyata ada para penulis buku maupun artikel yang lainnya itu yang kemudian memberikan indikator-indikator khusyuk. Nah, khusyuk itu indikasinya kayak apa? Itu digambarkan oleh beberapa tulisan yang bisa kita baca, ya. Yang pertama, fokus hati dan pikiran. Seluruh perhatian hati dan pikiran terpusat kepada Allah Ta'ala, tidak terganggu oleh urusan duniawi. Nah, kita bisa menilai diri sendiri nih. Ketika kita sholat, itu apakah pikiran kita sudah terpusat kepada Allah Ta'ala, tidak terganggu oleh urusan duniawi. Aduh, laporanku mau urung rampung sih, misalnya begitu ya. Dan seterusnya, habis ini disuruh menghadap Pak Kepala, misalnya begitu. Nah, itu tentu perlu ikhtiar-ikhtiar yang demikian berat, ya. Jadi pikiran terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini indikator-indikatornya. Kemudian kesadaran sepenuhnya, menyadari dengan mendalam bahwa sedang berdialog dan bermunajat kepada Allah Sang Pencipta, ya. Kalau dalam hadis ihsan itu kan disampaikan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kan gitu. Kita itu menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah kita itu bisa melihatnya, tapi kan secara kemampuan kita tidak mungkin bisa seperti itu, ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Nah, berarti yang lebih mungkin kita munculkan dalam diri kita adalah keyakinan bahwa ketika kita sedang sholat itu ada Allah yang sedang memperhatikan kita gitu. Jadi ketika kita membaca iyyaka na'budu, ya Allah, itu kayak kita berbicara matur pada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, begitu ya. Ada kesadaran sepenuhnya bahwa sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tumakninah, Bapak Ibu. Ya, tumakninah ini anggota badan bergerak dengan tenang dan tidak terburu-buru, terutama saat rukuk dan sujud. Nah, tidak terburu-buru saat rukuk dan sujud. Lah kalau yang sholatnya ngebut taraweh 23 rakaat cuman 10 menit itu pripun, wallahu alam ya. Gitu ya, wallahu alam itu. Tapi definisi tumakninah niku nggih ini, tidak bergerak dengan tenang dan tidak terburu-buru ya. Menuntaskan setiap rukun ya secara tumakninah, menuntaskan setiap rukun secara ya dengan tenang begitu. Kemudian ketenangan dan kedamaian hati dan jiwa dipenuhi kekhusyuan, kehikmatan dan keikhlasan. Kekhusyuan, kehikmatan dan keikhlasan ya. Kemudian yang terakhir, fokus pandangan, memfokuskan pandangan hanya ke arah sujud. Nah, itu indikator yang terjadi ketika mengerjakan sholat. Nah, kemudian ada indikator yang ada di luar sholat, Bapak Ibu. Ya, tadi sudah disebutkan juga. Yang pertama, terhindar dari maksiat, mampu menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, begitu. Dan di hadis yang lain juga diterangkan kepada kita, as-sholawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah war ramadan ilal ramadan mukaffiratul lima bainahunna idza jtunibat al kabair, gitu. Jadi sholat 5 waktu ya, kemudian Jumat yang satu ke Jumat yang lain, mukaffiratul lima bainahunna, menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya ya. Dosa-dosa kecil tentu saja nih Bapak Ibu ya. Kalau dosa besar kan harus taubatan nasuha. Nah, gitu. Jadi terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, indikator tanda-tanda di luar sholat, begitu. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan, seseorang yang melaksanakan sholat dengan baik, begitu, itu ibaratnya dengan khusyuk, itu ibaratnya seseorang yang ada sungai di depan rumahnya, gitu. Kemudian dia mandi di sungai itu sebanyak 5 kali, gitu. Maka Rasulullah bertanya, kira-kira apakah masih ada noda yang tersisa, gitu ya. Nah, itu perumpamaan betapa sholat itu berfungsi menjadi pembersih dari dosa-dosa yang kita lakukan ya. Kemudian tanda-tanda yang lain yang di luar sholat ya, indikatornya niat sholat semata-mata karena Allah, tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan orang lain, gitu ya. Jadi misalnya digojeki temennya, itu juga tidak ngaruh ya. Melakukan sholat itu karena Allah dan tidak melakukan sholat pun juga karena Allah, kan salah satu pemaknaan ikhlas yang bisa kita dapatkan seperti itu ya. Melakukan sesuatu bukan karena sesuatu, tapi melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan sesuatu juga bukan karena sesuatu, tapi tidak melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berat juga ya. Jadi
Kenapa tidak sholat, Mas? Lah memang sekarang wayai enggak waktunya sholat, kan begitu. Kenapa sholat sekarang memang jadwalnya sholat gitu. Sholat apa? Sholat sunnah ini, sholat sunnah, sholat duha dan sebagainya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga melahirkan sikap tawadhu, tidak sombong saat berinteraksi dengan sesama manusia. Ya. Kemudian melahirkan kedamaian hati, memiliki hati yang lebih damai, tidak mudah gelisah dan lebih sabar dalam menghadapi masalah gitu. Tadi malam saya ketemu dengan salah seorang alumni kami yang dapat beasiswa di Taiwan begitu. Beliau cerita di sana berat perjuangannya, salah satunya ada pergaulan bebas dan sebagainya. Tetapi kemudian yang salah satu beliau lakukan adalah ini, kembali kepada ini. Jadi bagaimanapun caranya, begitu waktu sholat itu beliau nyari kan kuliah dan juga kerja part time di sana di Taiwan. Pokoknya bagaimana caranya begitu waktu sholat itu mengikhtiarkan untuk sesegera mungkin sholat, entah itu di pojokan ruang mana dan sebagainya. Karena juga kalau pas lagi kerja itu mencari space untuk sholat juga, waktu space untuk sholat itu juga sulit, tapi dia tetap berikhtiar dan alhamdulillah bisa saja, mudah begitu. Allah memberikan kemudahan dan dengan itu dia bisa bertahan dari berbagai macam godaan gitu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu yang beliau kerjakan. Kemudian indikator yang lainnya, kualitas hidup yang lebih baik. Sholat khusyuk membentuk kepribadian yang lebih baik dan tidak mudah mengalami stres. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indikator. Nah, tentu yang lebih tahu ya kita sendiri yang melaksanakan sholat dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penulis itu hanya bisa menggambarkan ya, hanya bisa menggambarkan dengan indikator-indikator seperti itu. Baik. Kemudian kita masuk kepada kiat agar khusyuk sholat ya Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah mempelajari hal ini dan tinggal sedikit mengulang saja. Nah, kiat untuk sholat itu diawali dari mengoptimalkan persiapan. Kiat khusyuk sholat itu diawali dari mengoptimalkan persiapan. Okay. Sebaiknya sebelum mengerjakan sholat diawali dengan persiapan-persiapan yang dilakukan. Kalau bisa bersiwak sebelum berwudu itu lebih baik. Nah, ya, sunnah gini ya. Nah, kalau bisa bersiwak lebih baik. Setiap mau sholat kita bersiwak itu lebih baik, lebih mendukung kepada konsentrasi. Kemudian berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna tentu sudah kita kuasai ya. Seperti itu, berwudu dengan sempurna. Kemudian membaca doa setelah berwudu, ini juga sudah kita lakukan insya Allah. Mendengar dan menjawab adzan, membaca doa setelah adzan dikumandangkan, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antara adzan dan iqomah. Salah satu waktu yang mustajab kita untuk berdoa, sebagaimana kita tahu adalah waktu antara adzan dan iqomah, bisa kita manfaatkan ketika pekerjaannya tidak terlalu padat ya. Tapi kalau pas pekerjaannya padat ya, tapi kan tidak selalu padat, semoga ya. Semoga tidak selalu padat. Begitu. Kemudian menggunakan pakaian yang baik dan bersih. Kemudian bersegera menuju masjid jika hendak sholat berjamaah dengan tetap tenang dan tawadhu, tidak tergesa-gesa. Agar tidak tergesa-gesa berarti tentu persiapan kita juga lebih awal. Kemudian menunggu saatnya sholat dengan berzikir atau
membaca Al-Quran. Itu beberapa di antara kiat yang bisa kita lakukan, mengoptimalkan persiapan agar sholat kita bisa khusyuk, mengoptimalkan persiapan agar sholat kita bisa khusyuk. Nah, kemudian hampir habis waktunya ya Bapak Ibu. Kemudian saat sholat ya, tadi sudah salah satunya sudah kita sampaikan juga, saat sholat bersikap tenang dalam sholat atau tumak ninah ya. Terus yang kedua, sebagaimana dalam ayat tadi, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un ya, yaitu mengingat kematian. Nah, seolah-olah ini sholat kita yang terakhir, jangan-jangan ini sholat kita yang terakhir gitu ya. Kalau kami di kantor itu sekitar 2 pekan yang lalu ada teman satu ruang yang sakit mendadak, kemudian dirawat, kemudian sempat di ICU, koma begitu, kemudian ternyata sudah tidak sadar lagi, terus wafat. Jadi hari berikutnya teman-teman itu, yang putri terutama satu ruang itu masih pada nangis gitu, karena begitu menengok ke samping, biasanya di situ ada orang yang duduk, teman satu diajak ngobrol, diajak bersanda dan lain sebagainya, padahal itu sudah tidak ada. Jadi hari kedua itu teman-teman yang putri masih pada nangis-nangis mengingat temannya yang sudah wafat. Nah itu jadi kita nggak tahu kapan wafat kita itu akan terjadi begitu. Nah pada saat sholat, agar sholat kita lebih khusyuk, makanya kita mencoba mensuasanakan diri, jangan-jangan ini sholat yang terakhir gitu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau berdiri mengerjakan sholatmu, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan meninggalkan dunia. Terjemah hadis riwayat Imam Ahmad. Bila engkau berdiri mengerjakan sholatmu, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan meninggalkan dunia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang saya loncat aja, yang sangat penting menghayati makna bacaan sholat. Ini tentu sudah diulang-ulang oleh para pemateri yang terdahulu, baik di sini maupun di tempat lain ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kemudian kita agar khusyuk itu pada saat sholat memang menghayati makna bacaan sholat yang kita baca. Berarti agar bisa menghayati kita harus paham. Agar bisa paham berarti kita harus hafal. Kalau kita sudah membaca surah Al-Fatihah itu sekian ratus kali, pertanyaannya apakah terjemah surat Al-Fatihah itu sudah kita kuasai? Seminimalnya ya, karena Al-Fatihah itu kan salah satu rukun begitu. Nah, lebih maksimal lagi kalau seluruh terjemah bacaan sholat itu kita kuasai ya. Nah, ketika kita membaca Al-Fatihah ya, Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, dan seterusnya. Nah kalau belum, berarti memang harus ada waktu kita untuk nyelake menghafalkan terjemah bacaan sholat. Syukur-syukur bisa lafdiyah nih Bapak, syukur-syukur bisa perlafat tadi. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Itu nanti lebih memudahkan kita untuk bisa berinteraksi, menghayati makna lafaz demi lafaz itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pesanan sudah jam 4 kurang 2 nih. Kita on time.
Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasyakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pas jam 4, ada kurang dan khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.